Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adawiyah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 dengan NIM 11521020118. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Pendidikan berbasis Multibudaya dengan dosen pengampu Bapak Aang Andi Kuswandi. Judul yang akan saya bahas yaitu daya saing organisasi atau bangsa dalam strategi globalisasi. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama, persaingan globalisasi, yang kedua, daya saing bangsa, dan yang ketiga, learning organization. Indonesia sebagai sebuah bangsa atau organisasi yang memiliki sumber daya unggulan, comparative advantage, memiliki aset yang bisa membawa Indonesia pada persaingan global. Apalagi melihat keunggulan riset basic yang dimiliki Indonesia, seharusnya Indonesia unggul dalam persaingan global. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Bangsa Indonesia tidak memiliki daya saing yang kuat di tingkat internasional dan menjadi negara yang belum unggul dalam kancah globalisasi. Hal tersebut disebabkan karena keunggulan kepemilikan sumber daya alam sebagai aset kurang dipadukan dengan aset seperti teknologi, kultur, dan sumber daya manusia dengan menekankan pada keterampilan atau skill dan colleague. Perpaduan di antara aset-aset tersebut akan menciptakan kompetensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Poin yang kedua yaitu daya saing bangsa. Globalisasi yang dimulai dengan disepakatinya WTO mengharuskan setiap negara berkompetisi dalam bingkai liberalisasi. Walaupun kemampuan dan daya saing masing-masing negara sangat berbeda, suka atau tidak suka, organisasi sekarang ini sudah dalam era globalisasi yang penuh dengan unpredictable dan dynamic complexity. Kompetisi dalam globalisasi saat ini menghasilkan berbagai konsekuensi. Apakah organisasi akan menjadi trendsetter atau menjadi follower? Kesemuanya itu tergantung pada competitive advantage yang dimiliki oleh sebuah negara atau bangsa. Dan yang ketiga yaitu learning organization. Learning organization pada hakikatnya merupakan organisasi yang memiliki iklim yang menggunakan tiap anggota didorong untuk terus belajar dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, memperluas dan memperkaya budaya bekerja di lingkungan kerja, serta menjadikan strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat dari kebijaksanaan kerja demi terjadinya transformasi berkelanjutan demi kesempurnaan, menurut Mebey dan Illes tahun 1994. Pendidikan memegang peranan dalam pembangunan knowledge dan budaya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan budaya yang dimiliki suatu masyarakat, terlebih bangsa, maka bangsa tersebut akan semakin maju dan senantiasa melakukan pembelajaran dalam kehidupannya. Proses pembelajaran melalui pendidikan akan menciptakan intelektual kapital dan colleague sebagai basisnya. Intelektual kapital pada akhirnya akan melahirkan kompetensi dengan penciptaan pengetahuan baru, inovasi, dan integrasi sebagai persyaratan dalam strategi persaingan.